Ini bisa mutar lehernya sampai 135 derajat, itu karena mereka punya 14 tulang pada bagian lehernya ya. Dan kita manusia cuma punya 7 saja. Dan mereka juga punya 3 kelopak mata, satu untuk berkedip, satu untuk tidur, dan satu lagi untuk menjaga mata mereka tetap bersih dan sehat ya. Dan satu tadinya di sebelah kiri lagi kita ada buaya. Ini merupakan reptil terbesar yang hidup sekarang ini, panjangnya bisa sampai 6 meter dengan bobot 1 ton ya. Dan kita ada yang paling besar di pojok sana. Jadi mereka ini merupakan reptil terbesar yang hidup sekarang ini. Biasanya mereka akan tertaruh untuk pakai yang Oke, sekarang kita lihat mamalia darat terbesar di dunia ya. Gajah ditaruh di rumah Mas. Gajah. Oh, gajah. Ya, jadi kita ada gajah Sumatera. Tapi harimau di sana. Gajah. Jadi gajah Sumatera itu gajah terkecil kedua di dunia. Gajah terkecil gajah Pigby namanya dari Kalimantan. Dan yang paling besar itu gajah Afrika. Ukurannya 2 kali lipat dari gajah Asia. Kalau yang ini beratnya bisa sampai 4 ton, sedangkan gajah Afrika itu beratnya bisa sampai 8 ton. Oke, kita masuk kawasan Pulau Jawa sekarang. Oh, rusa. Nah, selanjutnya kita ada rusa Jawa di sini. Ya, kalau di Bali sering disebut menjangan namanya, itu karena mereka bisa ditemukan di Pulau Menjangan ya. Dan cuma yang jantan yang ada rangga atau tanduk, kalau yang betina nggak ada rangga. Dan contoh selanjutnya kita juga ada banteng di sini. Jadi ini sebenarnya spesiesnya banteng, cuman karena di Bali sudah kita domestikasi untuk pertanian sehingga disebut sapi Bali jadinya ya. Ini selamat dari kurban kemarin. Ini banteng nih, banteng. Oke, sekarang kita pindah kawasan Pulau Kalimantan, kita ketemu sama saudara kita di sini. Orang hutan ya. Pojok. Kalau kelihatan sembunyi. Jadi orang hutan ini punya 96% DNA yang sama dengan manusia, dan untuk yang betina mereka juga mengalami siklus menstruasi ya. Dan kita ada anaknya satu mungkin ya, tapi nggak tahu kata yang di atas kan. Ya sampingnya. Namanya Benziro, umurnya baru 4 tahun sekarang ya. Jadi mereka ini jenisnya kera, bukan monyet. Kalau monyet itu ada ekor, sedangkan kera tidak ada ekor. Oke, sekarang kita lewat air. Ya, ini nuansa Indonesia banget ya. Banjir. Oke, dan seterusnya ada di sebelah kanan yang lagi duduk yang warna abu-abu di atas pohon. Di atas pohon yang warna abu-abu. Ya, namanya owa Jawa atau gibbon. Ini spesies kera terkecil di dunia. Dan mereka ini satwa monogami, artinya cuma punya pasangan satu seumur hidupnya ya. Ya, mereka ini sangat setia. Tapi karena kesetiaannya mereka terancam punah sebenarnya di anak liang ya. Oke, dan satu selanjutnya ada di sebelah kiri. Menakutkan. Beruang di sini. Di belakang pohon. Ini beruang madu atau beruang matahari namanya. Ini spesies beruang terkecil di dunia. Bisa ditemukan di hutan Sumatera dan juga di pedalaman hutan Kalimantan biasanya. Ini walaupun kecil, mereka ini juga sangat berbahaya ya. Mereka punya sifat yang agresif dan rahang mereka sangat kuat.
Ya, ganti lagi HP. Aduh, bangau, aduh. Petong nih. Oh iya, petong. Oke, kita lewat jembatan Ketan. Ya, bisa bilang Oke, sekarang kita masuk kawasan hutan hujan tropis Sumatera. Dan di sini kita akan bertemu dengan spesies kucing terbesar di dunia. Macan. Siap. Dan di sebelah kanan itu yang betina, yang ceweknya namanya Reva. Woi, macan lu. Macan harimau. Ada yang lagi satu cewek di sebelah kiri. Ini paling kecil ya, namanya Big J. Ya, Big J. Lizing. Jadi kita ada 3 di sini kan, satu di sebelah kanan. Jadi sebenarnya kalau di alam liar mereka ini satwa soliter atau cuma berkumpul ketika musim kawin aja. Dan ini program breeding kami di sini untuk menghasilkan anaknya. Ada layan dah. Singa. Misalnya masih kecil, masih baru ya. Ada yang di sebelah kanan ini yang jantan namanya Syahir. Yang umurnya 14 tahun. Dan umur 14 tahun itu udah termasuk tua banget untuk harimau. Karena biasanya di alam liar umurnya cuma bisa sampai 15 tahun aja ya. Mau mati. Biasanya mereka ini makannya nggak sehari. Soalnya mereka kalau di alam liar berturunnya itu cuma sekali aja. Jadi sekali makan bisa sampai 27 kilo biasanya ya. Ya, kalau kita kasih hari biasanya sakit. Karena kita menyesuaikan kayak di habitat asli di sini. Oke, sekarang kita pindah ke kawasan India ya. Oke, selanjutnya kita ketemu lagi sama rusa dari sebelah kanan. Ini namanya rusa tutul putih. Mereka ini bisa ditemukan di Pakistan, Bangladesh, dan juga di Nepal. Jadi sama kayak rusa Jawa, cuman yang jantan yang ada rangga. Jadi kalau rusa itu namanya rangga ya, bukan kandung. Dan kalau rangganya patah itu bisa tumbuh lagi karena terbuat dari kreatin. Itu sama kayak kuku manusia atau rambut manusia ya. Kita ada banyak di sini karena ini masa kehamilannya singkat, cuma sekitar 6 bulan aja. Nah, kita ada banyak tadi di sini sembunyi di belakang dari kumpul. Bisa ada apa? Karena mereka ini gampang semakin. Oke, selanjutnya di sebelah kiri kita ada beruang lagi. Ini beruang hitam Himalaya namanya, spesies beruang terbesar di Asia. Dan biasanya mereka ini juga disebut sebagai beruang bulan. Itu karena corak putih di bagian dadanya bentuknya berasa. Kita ada 3 di sini, lagi satu di pojok timur di kolam. Pembatas, Pak Dewo. Biasanya di dalam dikasih makan sama kipernya. Ya, jadi setiap binatang itu satu kesatuan ada kiper beda. Oke, sekarang kita pindah ke kawasan Afrika dan kita ketemu dengan mamalia darat terbesar ketiga di dunia. Itu Daniel. Ini mau berenang sekarang. Jadi biasanya mereka ini lebih banyak menghabiskan harinya di dalam air itu karena mereka punya kulit yang sangat sensitif. Beratnya bisa sampai 3 ton untuk ukuran dewasanya ya. Sampai 3 ton biasanya beratnya. Umurnya kalau yang ini masih kecil nih sebenarnya. Lumba-lumba. Selanjutnya kita ketemu lagi sama salah satu predator di Afrika ya. Siap-siap di sebelah kanan. Lagi tidur di dekat batu. Di bawah. Ya, hyena.
Nah, ini hyena garis namanya. Ini spesies hyena paling kecil di Afrika. Dan di Afrika ada 3 jenis hyena, yaitu ada 4 jenis hyena, yaitu hyena tutul, headwalk, coklat, dan juga yang garis ya. Yang lagi satu ada di sebelah kiri. Jadi mereka ini satwa nokturnal, jadi lebih aktif di malam hari biasanya. Jadi biasanya kalau satwa pemakan daging itu mereka biasanya nokturnal, karena daging itu susah dicerna. Jadi biasanya mereka akan mengantuk pada hari biasanya. Oke, sekarang kita pindah ke kawasan savana Afrika. Kita lihat ostrich, ada burung unta ya. Nah, ini burung unta yang jantan, warna bulunya hitam. Oh, ini yang betinanya. Atau yang cewek ya, warna bulunya abu-abu. Ya, jadi mereka ini nggak bisa terbang, cuman larinya cepat, itu sekitar 70 km per jam. Ya. Lung. Kuda nih. Bos, beli. Oke, dan satu selanjutnya ada di sebelah kiri. Ini namanya eland. Ini spesies antelope terbesar, tapi yang paling lambat ya. Dan mereka ini bisa melompat tinggi itu sekitar 2 meter. Dan kalau yang jantan itu bentuk tanduknya spiral, sedangkan yang betina lurus saja bentuknya. Oke, dan satu selanjutnya ada di sebelah kanan. Ya, tubuhnya kecil. Ini namanya lecue. Ini spesies antelope terkecil, tapi yang paling cepat. Dan mereka bisa lari sampai 80 km per jam. Dan yang ada tanduk itu yang jantan, dan yang betina nggak ada tanduknya. Ya. Oh, ada motor-motor. Dan contoh selanjutnya ada di sebelah kiri yang warna coklat gelap. Ini namanya waterbug. Kalau di Afrika mereka ini hidupnya di rawa-rawa dan mereka punya kelenjar keringat di kulit mereka. Ini kalau kena air nggak basah kulitnya ya. Jadi dibilang waterproof. Anti air. Jadi kalau hujan nggak basah mereka. Sekarang siap baca. Burung. Oke, bisa disiapin kameranya ya. Kita ketemu sama Raja dan Ratu Savana. Ini lagi tidur di tengah jalan. Sorry, excuse me. Kita nggak bisa lewat ya. Ya, jadi yang jantan itu ada surai di bagian leher, dari kepala sampai lehernya ya. Dan yang jantan namanya Kenzo. Ya, Kenzo. Umurnya 11 tahun. Dan yang betinanya namanya Kelly. Umurnya 10 tahun ya. Ya, jadi beda kayak harimau, mereka ini satwa sosial, jadi hidupnya emang biasanya berkelompok ya. Kalau di Afrika itu disebut pride, biasanya terdapat 12 ekor singa betina dan cuma ada 2 ekor yang jantan. Oh, itu ngeliat. Oh, di tuh mana Oke, selanjutnya kita ketemu sama mamalia tertinggi di dunia. Yeay! Zebra. Jadi
Jadi jerapah itu salah satu mamalia yang paling unik. Mereka ini bisa tidur sambil berdiri. Dan untuk tidurnya cuma 2 jam dalam sehari. Jadi mereka lebih banyak menghabiskannya cuma untuk makan aja misalnya ya. Nah, kita ada 2 di sini jerapahnya, yang dekat pohon yang besar itu ibunya namanya Sophie. Dan yang lagi satu yang di belakangan itu anaknya namanya Corona ya. Corona cucu. Ya, lahirnya pada saat COVID. Oke, dan selanjutnya di sebelah kiri kita ada Grevy's zebra. Ini jenis zebra terbesar di Afrika. Dan jenis ini udah langka di alam liar ya. Dan biasanya susah juga ditemukan di beberapa binatang lain. Dan sebenarnya warna, ya, jadi warnanya itu sebenarnya hitam. Cuma mereka ini kekurangan melamin namanya, jadi berwarna putih gitu. Nah itu ibu sama anaknya umurnya masih 9 bulan, tapi udah segitu begini. Oke, selanjutnya di sebelah kanan dulu yang tanduknya bekam. Ini namanya Watusi atau sapi merah Afrika. Jadi kalau di Afrika biasanya digunakan sebagai mas kawin ya oleh orang Masai. Tapi kalau tanduknya patah bisa mati. Itu karena dalam tanduknya terdapat pembuluh darah. Ya. Di sebelah kiri kita ada unta Bactrian atau unta tua. Ini spesies unta terbesar. Bisa ditemukan di Cina, Mongolia dan juga di Kazakhstan. Sedangkan yang dari Arab Saudi itu cuma punya satu puluk aja, namanya unta dromedari. Ukurannya lebih kecil dari ini. Oke, dan selanjutnya masih di sebelah kiri kita ada monyet juga. Ini namanya monyet mandrill. Ini spesies monyet terbesar di Afrika ya. Ini ibu sama anaknya, tapi ibunya yang lebih kecil. Itu anaknya cowok lebih gede. Sekarang ada di atas ini domba gunung namanya atau domba barbari. Mereka ini tinggal di pegunungan berbatu untuk menghindari predator. Mereka bisa lompat sampai 2,5 meter tingginya ya. Oh, kita ada monyet mandrill yang besar di bawah begitu tuh. Ya. Ini yang ada di film The Lion King. Ini burung pelikan, spesies burung air terbesar di dunia ya. Bisa ditemukan di seluruh benua kecuali di benua Antartika. Ini spesies baru ya, Homo sapiens. Ya, gak kedengeran Bapak. Oke, kita masuk ke kawasan panorama Afrika. Kita ketemu dengan mamalia darat terbesar kedua di dunia. Ada di sebelah kanan. Betul itu kolam. Dan ada badak putih dari Afrika. Wow, Beratnya pada. bisa sampai 3,5 ton. Cuman masih bisa lari cepat, itu sekitar 50 km per jam. Cuman sayangnya badak ini punya penglihatan yang kurang baik. Jadi kalau lagi lari biasanya nggak bisa belok ya, harus berhenti dulu. Dan itu juga jadi alasan mengapa mereka ini mudah diburu di alam liar. Dan di sebelah kiri ini hotel kami, kita juga hotel di sini ya, namanya Mara River Safari Lodge. Jadi kalian dapat menginap sambil menikmati panorama Afrika. Kita ada zebra lagi. Ini namanya zebra Chapman. Ini jenis yang paling kecil di Afrika. Kalau dilihat lagi lebih dekat, mereka ini punya 3 warna, yaitu hitam, putih, sama coklat. Ini warna kulitnya ya, bukan kotor. Oke, kita ketemu lagi sama jerapah di sini ya. Jadi yang lebih tinggi, yang warna coraknya lebih gelap itu yang jantan, namanya Singo. Ya, ini jerapah pertama yang lahir di Bali. Ini kakaknya Corona yang tadi kita lihat di awal ya. Dan yang lebih kecil namanya Asian. Jadi kalau yang ini bisa di feeding atau dikasih makan dari sapu lain restoran kami. Jadi kalau mau nyoba kasih makan bisa beli tiketnya langsung di restoran ya. Berapa bayar? Dan kita ada singa lagi di sini tapi di pojok. Ayo, ayo.
Iya, singa. Singa ada. Jadi kalau singa yang ini bisa dilihat juga dari sapu layar restoran kami, restorannya yang di sebelah kiri. Ya. Jadi kalian dapat menikmati hidangan sambil melihat singa Afrika kan. Ya, habis kalian makan, kalian yang dimakan. Enggak, sudah aman ya. Ini kacanya tebal. Nah, kalau kita kayak yang betinanya juga di sini. Halo, betina. Ah, ini. Ada dua betina di sini kan. Di satu di atas, yang di atas namanya Kalista, yang di bawah namanya Anggun ya. Jadi kalau di alam liar yang jantan itu pemalas, mereka bisa tidur sampai 20 jam dalam sehari. Dan yang betina itu pemburu yang aktif. Dan hasil buruannya akan dimakan lebih dulu oleh yang jantan. Karena yang jantan lebih dominan ya. Ya, patriarki ini sebenarnya. Dan satu selanjutnya mungkin ada yang bisa lihat yang di sebelah kiri lagi berenang. Ini kudanil. Ini kudanil kerdil. Ukurannya 10 kali lipat lebih kecil dibandingkan yang tadi ya. Dan yang ini udah ukuran dewasa kan anaknya ya. Ukurannya jauh lebih kecil. Dorong. Ini ada kunci karena kata kamu. Jadi kita melewati kawasan Afrika dan kembali ke Indonesia ya. Dan kita ketemu lagi sama gajah Sumatera, tapi lebih dekat sekarang gajahnya ya. Jadi gajah Sumatera yang betina atau gajah Asia yang betina itu sebenarnya mereka punya gading, cuman gadingnya sangat kecil, ada di dalam perutnya, nggak kelihatan. Beda dengan gajah Afrika, baik yang jantan maupun betina sama-sama punya gading yang panjang. Ini mereka bisa menghabiskan rumput itu sekitar 200 kilo sehari untuk satu ekor gajah. Jadi kayak ukuran tubuh mereka juga sangat besar. Nah, mereka ini salah satu satwa yang paling pintar. Mereka punya ingatan yang bagus ya. Mereka juga punya emosi, jadi biasanya bisa nangis atau bisa marah juga. Baik semuanya, gajah Sumatera adalah satwa terakhir yang kita temui di Safari Journey kali ini, dan kita kembalinya ke Terminal Toraja sekarang ya. Jadi habis ini bisa nonton pertunjukan Animal Presentation jam 10.15 di panggung Hanuman. Kemudian yang kedua kita ada Tiger Presentation atau harimau, pertunjukan harimau ya, di jam 11.